Shalom. Selamat malam semuanya. Welcome home. Bertemu lagi di ibadah tengah minggu bersama saya Esther. Dan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mau hadir tepat waktu. Selamat datang di New Identity Church Indonesia. Apa kabar semuanya? Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Saya juga mau menyapa buat Bapak Ibu yang menyaksikan secara online. Welcome home. Selamat hari kasih sayang. Kasih tos dong, kiri kanan depan belakang. Kasih senyum yang paling manis. Katakan I love you. Bapak Ibu, ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh hambanya Pastor Daniel. Bukan. Pastinya dengan Pastor Poltak Sibarani. Dan akan dilayani juga oleh NIC Worship. Kasih tepuk tangan dong buat NIC Worship. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keluarga NIC. Terima kasih juga Tuhan untuk cuaca yang baik pada malam hari ini. Terima kasih untuk keluarga, anak-anak, suami, istri, dan juga pekerjaan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah tengah minggu kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pastor Poltak Sibarani, biar apa yang beliau sampaikan Tuhan menjadi berkat buat kami semua. Juga terutama untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga mau panggil jiwa-jiwa Tuhan untuk tetap hadir Tuhan pada ibadah tengah minggu ini Tuhan. Kami mau bangun tembok yang berlapis-lapis Tuhan. Kami aktifkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Tidak ada serangan iblis dari pihak manapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati urapi tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di atas segalanya Tuhan ampuni dosa kami. Supaya tidak terhalang berkat yang akan Tuhan Yesus beri buat kami. Terima kasih Bapa, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Yang belum bersuka cita malam hari ini katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Haleluya. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Raja maha besar, hey! Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur
Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Tetap setia memuji Tuhan. Haleluya. Kita punya Raja yang agung, King of Majesty. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have. These words are from my heart.
masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap kami ya Bapa. Engkau selalu hadir dalam setiap hari kami. Engkau mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Tuhan.
kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih Engkau setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan, tidak ada yang lain yang layak Tuhan.
Sekali lagi kami nyatakan hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan terima kasih kalau Engkau adalah Allah yang selalu tepat waktu. Bukan waktu kami, tapi Engkau punya waktumu sendiri Tuhan. Bahkan mungkin bagi kami sepertinya Engkau terlambat Tuhan. Sepertinya Engkau tidak mendengar doa kami. Sepertinya Engkau tidak tahu kebutuhan kami. Tapi malam hari ini kami mau nyatakan kepada Tuhan bahwa sungguh waktumu adalah waktu yang terbaik Tuhan. Waktumu adalah waktu yang tepat Tuhan. Engkau tidak pernah terlalu cepat, Engkau tidak pernah terlalu lambat. Tetapi sekali lagi waktumu, waktu yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur Tuhan. Buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Khususnya dalam hidup umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih buat seorang ibu yang bersyukur karena merasa hatinya penuh damai dan sukacita sejak dibaptis dan bergabung di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebelumnya ibu ini adalah seorang yang mudah panik, gelisah, putus asa. Tapi karena semakin mengenal Tuhan, karena semakin dekat dengan Tuhan, bahkan Tuhan tolong, maka ada perubahan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur juga bagi jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini yang masih dalam pergumulan hidup tapi memilih tetap setia Tuhan. Dalam iman pengharapan pada Tuhan. Sungguh Tuhan tidak mudah Tuhan. Sungguh tidak mudah bagi kami untuk tetap setia, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Kami percaya kalau sampai saat ini kami bisa tetap setia di dalam Tuhan. Itu bukan kuat dan gagah kami, tapi hanya karena pertolongan Tuhan. Hanya karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami, yang menjagai kami Tuhan. Yang tidak membiarkan kami menjauh dari Tuhan. Tapi sungguh Engkau yang terus menjagai kami untuk selalu dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga kembali bawa kepada Tuhan setiap pokok doa umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Berdoa buat mereka yang sedang berjuang untuk memperoleh pekerjaan. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Malam hari ini kami mau nyatakan Tuhan, apa yang sudah umat-Mu, jemaat-Mu doakan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami percaya itu sudah kami terima. Kami percaya pintu-pintu itu sudah terbuka. Kami percaya waktu-Mu sekali lagi Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi kami, sehingga pekerjaan itu akan terbuka bagi kami. Pekerjaan itu akan terbuka bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu Tuhan yang sudah berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi mereka yang merindukan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan dalam hal pekerjaan, keuangan, hubungan dan kesehatan. Tuhan, Engkau akan membawa kami naik dan tidak turun. Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor Tuhan. Itu janji-Mu dan itu kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami aminkan dan kami nyatakan itu kepada Tuhan malam hari ini. Bahwa kami percaya Tuhan. Apapun juga keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak tinggal diam, Engkau sedang bekerja, Engkau sedang berkarya, bahkan di saat kami tidak menyadarinya Tuhan. Dan kami percaya satu saat lagi, satu saat waktu nanti Tuhan, kami akan melihat karya-Mu yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu, biarlah Engkau yang sekali lagi memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Menyatakan isi hati-Mu kepadanya agar supaya apa nanti yang disampaikan adalah kebenaran Injil-Mu, adalah isi hati-Mu. Sehingga kami yang mendengarnya kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan, kami boleh diajar, kami boleh dididik dalam kebenaran. Sehingga pada waktu kami pulang nanti, kami menjadi pribadi yang berbeda. Kami menjadi pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Segala puji, hormat, kemuliaan, sanjungan pengagungan hanya bagi Engkau yang layak. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang ya dapat beribadah kembali di rumah Tuhan ini. Saya akan berkhotbah didasarkan pada surat 2 Korintus pasal 5 ayat 4 sampai 7. Saya akan berkhotbah dengan judul mempercayakan diri kepada Tuhan. Didasarkan pada surat 2 Korintus pasal 5 ayat 4 sampai 7. Dengan judul mempercayakan diri kepada Tuhan. Demikian bunyinya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Ini adalah sebagian pernyataan iman Rasul Paulus. Dilatar belakangi oleh keadaan dirinya yang sudah melemah secara fisik. Karena dia menulis surat ini sudah usia lanjut. Lagi pula Rasul Paulus adalah contoh hamba Tuhan yang banyak mengalami aniaya. Jadi tak heran tubuhnya itu bisa lemah. Dan dia menerima realita. Dia berkata memang selama hidup di bumi ini ya terima kenyataan. Tidak ada orang fisiknya kuat terus, segar terus. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat yang ke-17, dia berkata penderitaan yang demikian itu ringan saja. Jika dibandingkan dengan kemuliaan yang sudah disediakan Tuhan baginya nanti. Maka dia berkata apa? Ya kemah di bumi akan dibongkar, tapi Tuhan sudah menyediakan kemah yang kekal. Maka selama dalam penantian ini, beliau tadi berkata apa? Kami tabah. Kami sabar menanti. Dan kami tidak mau hanya melihat dengan mata jasmani, tetapi kami juga melihat dengan mata rohani. Jadi ini adalah contoh nats dari Rasul Paulus yang bertema mempercayakan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Ya tubuhnya, ya jiwanya, ya rohnya, semua topik dalam dirinya serahkan pada Tuhan. Ini adalah satu teladan untuk kita contoh Bapak Ibu. Betapa indahnya ya kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Namun biarlah kita mempercayakan yang sepenuhnya. Maksud sepenuhnya itu jangan hanya sebagian. Jangan hanya juga tempo tertentu saja. Semua hal dalam diri kita setiap saat serahkan.
Marilah kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita cari jawabnya lebih lanjut dalam Alkitab adalah bagaimanakah kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini bicara termasuk mengenai dasarnya. Apa alasannya? Apa yang menjadi pegangan kita sehingga kita ini kok bisa mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang kan dalam diri kita ada namanya dialektika pribadi. Suara hati kita dengan pikiran kita bisa semacam berdiskusi bahkan berdebat. Beneran gak sih aku percaya pada Tuhan? Akan dapat sesuatukah aku mempercayakan diri pada Tuhan? Apa alasannya saya ini mengiring Tuhan? Yang lain-lain menunjuk kepada yang lain, enggak ikut Tuhan. Kita harus ada jawab. Kalau jawab belum jelas, selalu akan muncul keraguan-raguan. Tapi kalau jawabnya sudah jelas, kita tidak ragu lagi. Maka sekali lagi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya konkret gitu. Supaya jelas. Nah kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut Bapak Ibu, sesungguhnya banyak yang dapat kita catat dalam rangka menjawab pertanyaan ini tadi. 3 diantaranya yang umum, justru karena umumnya berarti jadi elementer ya. Sangat pokok adalah yang pertama kita menerima perkataan Tuhan. Berikutnya kita mengingat perbuatan Tuhan. Lalu kita memohon penyertaan Tuhan. Jadi tujuan saya menguraikan khotbah hari ini adalah supaya kita memahami paling tidak 3 langkah atau 3 cara bagaimana kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga tidak lagi ada keraguan-raguan. Dan juga konkret betul penyerahan diri kita itu. Yang pertama adalah kita menerima perkataan Tuhan. Bapak Ibu, sesungguhnya dalam hidup ini kan selalu harus ada pegangan. Betul ya, modal. Ya modal untuk bisnis, modal untuk sekolah, modal untuk berumah tangga. Tetapi tidak semua modal itu sifatnya material. Bisa juga itu yang tidak kelihatan, tapi nyata ada. Perintah bos, kesepakatan dengan teman, itu kan pegangan kita untuk melakukan sesuatu. Surat tugas, inaugurasi, pentahbisan, itu tidak material. Tetapi itu yang kita butuhkan juga. Nah apa yang menjadi pegangan kita untuk kita jangan ragu lagi, jangan takut lagi, jangan bingung lagi. Apa? Mesti ada dasarnya. Coba kita melihat satu contoh awal mengenai hal ini dari kehidupan pemazmur yang masyhur namanya Daud. Kita tidak tahu ya Mazmur berikut ini beliau katakan pada tahun keberapa hidupnya. Tetapi ada latar belakangnya sih. Kita lihat Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Coba Bapak Ibu buka Alkitab masing-masing. Kita Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut lagi. Maka apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Coba lihat latar belakangnya tadi. Ayat 1.
untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbanting yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Padahal sebenarnya waktu itu kalau saja kita ada cukup waktu melihat latar belakangnya di dalam kitab 1 Samuel. Dalam rangka menghindari pengejaran Saul dan seluruh pasukannya. Dia berpikir satu-satunya wilayah yang tidak berani didatangi Raja Saul adalah wilayah orang Filistin. Masuk dia ke situ. Pura-pura jadi orang gila. Takut dia. Ketahuan. Maka dia berkata apa? Aku takut. Jadi rasa takut yang dialami Daud ini real, nyata. Tidak berlebih-lebihan tapi juga jangan dikurang-kurangi. Tidak dosa kan takut kan tidak dosa. Takut kan bukan dosa. Takut itu ya semua orang dapat alami. Tapi masalahnya adalah kita apakan rasa takut itu. Daud berkata, waktu aku takut, beneran aku takut. Siapa yang tidak takut kalau dia ketahuan mengidap penyakit parah dalam tubuhnya? Siapa yang tidak takut kalau dia adalah ibu janda dengan anak-anak, suaminya baru meninggal. Anak masih kecil-kecil. Siapa yang tidak takut? Kalau penghasilannya menurun tajam begini nih. Padahal banyak orang mesti dibayar. Siapa yang tidak takut? Daud mengalami rasa takut. Tapi dia berkata apa? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah sekarang tadi dasar percaya itu apa? Karena ini akhirnya belum selesai. Mesti titik koma. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekarang alasannya, kepada Allah yang firman aku puji. Mengapa Daud ini percaya kepada Tuhan? Apanya Tuhan yang dia pegang? Firman-Nya. Firman yang dia pegang. Firman yang dia puji. Dia tidak selalu melihat masalahnya, tapi dia ingat firman, dia ingat firman. Aduh kuat dah tuh yang mempengaruhi dirinya. Saya kan tadi katakan ada dialektika bahkan secara pribadi dalam diri kita. Kalau dokter berkata begini, penagih utang berkata begitu. Referensi lain ada enggak yang berkata yang lain? Kalau tetangga-tetangga berkata begini begitu kita. Tapi ada enggak referensi yang lain yang meneduhkan hidup kita ini? Perang dah tuh, perang suara, war. Siapa yang akan kita ikuti? Daud, dia tidak berkata aku tidak takut di awal. Tapi Daud akhirnya dapat berkata aku tidak takut lagi. Kok bisa? Ada prosesnya. Aku puji firman itu, kupuji. Kira-kira apa maksud kupuji firman itu? Kalau disebut puji-pujian, apa itu puji-pujian? Sesuatu yang baik soal Tuhan yang kita ucapkan ulang. Puji-pujian. Lagu itu tertulis. Tapi kalau kita sudah nyanyikan menjadi puji-pujian keluar dari mulut kita. Ulangi firman itu, katakan firman itu, sebutkan firman itu, angkat firman itu, pendengarkan firman itu. Perkatakan firman itu kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Sehingga dia tidak takut lagi. Puji Tuhan. Karena firman itu, lihat apapun dilakukannya terjadi. Jadilah langit dan bumi jadi. Keluarlah tumbuh-tumbuhan. Jadi apa yang tidak dapat dilakukan firman itu. Itulah yang membuat Daud jadi tenang kembali. Sekarang aku tidak takut lagi.
Maka dalam banyak Mazmur Daud yang kemudian tertaruh dalam Alkitab sebagai firman bagi kita. Wow, sungguh ya Daud menjadi contoh yang baik untuk kita ikuti. Coba lihat lagi Mazmur 40 ayat 8 dan 9. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Sekali kau Daud, apa urusanmu dengan Alkitab? Kamu siapa? Ini keyakinan iman Daud. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Lalu ayat 9. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Aku disebut dalam dada. Sembarangan sesuatu yang dimasukkan dalam dada Anda? Sembarangan. Untuk kantong kita bagian luar saja enggak sembarangan kita taruh. Apalagi dalam dada, dalam hati ini. Bagian terdalam dalam diri kita menjadi pusat hidup kita secara rohani. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Pusat kehidupan manusia adalah hatinya. Aku simpan firman-Mu dalam hatiku Tuhan. Terdalam dalam diriku. Menyatu, sudah blended dia. Mix. Menyatu. Maka dia berkata, soal aku ada dalam Alkitab. Makanya kalau dia mau tahu gimana masa depanmu nanti Daud, ya baca aja Alkitab ini. Kenapa kamu sakit Daud? Ya baca aja Alkitab ini. Jadi Daud memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan bukan tanpa alasan. Bukan? Karena dia menerima perkataan Tuhan. Ya, tadi ya banyak suara-suara atau stimulus dalam diri kita. Tapi siapa yang kita ikuti, kita dengar yang mana. Amsal 12 ayat 25, ini nats yang indah mumpung saya ingat. Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara mau fokus pada apa? Kekhawatiranmu atau perkataan yang baik? Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tahu dong kalau sudah bungkuk. Pandangannya jadi sempit. Angkat wajahmu, lihat sekelilingmu. Maka tegaplah kepalaku, hadapi lawanku yang berdiri di sekelilingku. Dan mulutku kan memuji, bermasmur bagiku, bersorak bagi kebesaranmu. Kalau kita ini fokus pada kekhawatiran, bungkuk. Kita tidak akan melihat keindahan. Maka mesti dengar perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik? Ini perkataan yang baik adalah good words. The words of God. Firman. Kata-kata yang baik bukan kata-kata menantumu. Kata-kata yang baik bukan kata-kata mertuamu, bosmu, pelangganmu, customermu. Gak ada kata-kata yang baik di dunia ini. Dia akan habisin kita. Kata-kata yang baik adalah firman. Baik untuk kita. Walaupun dia kelihatannya menegur sekalipun. Dia baik. Karena rancangan Allah bagi kita bukan rancangan untuk membawa kepada kecelakaan. Tuhan itu baik. Dia Bapa sungguh baik. Lebih daripada siapapun. Maka manusia tidak hidup dari roti saja, bukan? Jangan bosan mendengar ayat itu. Memang itulah yang harus selalu kita ingat. Makan firman dulu. Makan firman lagi. Makan firman lagi.
semakin kita membutuhkan tenaga energi terbarukan dari sorga, makan firman, makan firman, makan firman. Kalau ada masalah, jangan lari kemana-mana. Berlutut, makan firman. Jangan ganggu aku dulu ya. Aku mau makan firman. Manusia tidak hidup dari roti saja. Maka tutup itu televisi. Tutup itu semua komputer dulu. Tutup. Berlutut. Makan firman. Berbicara kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan Bapak Ibu kita tidak dapat berbuat apa-apa yang baik. Betul tak? Yohanes 15 ayat 4, 5, 6 juga 7. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Lihat puncaknya ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kehadiran Tuhan diwakilkan langsung kepada melalui apanya? Firman-Nya. Kalau firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow. Apa maksud ayat ini? Semoga kita sudah pernah membahasnya. Semoga Anda sudah paham juga. Tapi izinkan saya mengulangi lagi. Inilah doa yang super cepat. Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk menolak. Karena yang kita minta sesuai dengan firman-Nya. Mengapa doa kita dengan demikian kok nggak dijawab-jawab? Alasan umum, karena tidak ada dalam benak Tuhan, tidak ada dalam rencana Tuhan, tidak ada dalam lumbungnya Tuhan. Kau minta yang tidak sesuai firman, ya Tuhan bingung. Tapi kalau kita minta sesuai firman, Tuhan bilang apa? Oke, baik, ya. Siap. Dengan demikian apakah Anda mau perkataan Anda diaminkan Tuhan? Mau? Aminkan dulu perkataan Tuhan. Aminkan perkataan Tuhan ada dalam diri kita. Lalu nanti kita keluarkan. Dan Tuhan mendengar firman-Nya sendiri. Kira-kira apa kata Tuhan? Amin. Amin. Malah kita akan dikomentari apa? Itu maksudku, itu maksudku, itu maksudku. Terima. Itu maksudku. Amin. Ambil. Terima. Yes. Oke. Yes. Tidak ada alasan buat Tuhan menolak doa-doa kita. Semua yang kita minta sesuai firman-Nya. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan diri ini. Dengan kita menerima perkataan Tuhan. Ingat. Lalu atau yang berikutnya. Kita mengingat perbuatan Tuhan. Bapak Ibu, selalu kita akan belajar dari sejarah. Kita adalah manusia sejarah, manusia pembelajar. Kita dipengaruhi oleh masa lalu kita. Saya tidak dengan pendekatan psikologis lebih khusus, mungkin Anda tahu sedikit banyak mengenai psikoanalisis. Jahat atau tidak jahatnya orang dipengaruhi oleh waktu dia masih kecil. Saya tidak arahkan ke situ. Tapi terimalah kenyataan bahwa kita dipengaruhi oleh masa lalu kita. Ada dorongan dari masa lalu. Nah, secara spiritual jangan lupa sejarah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Supaya itu yang kita jadikan sebagai pegangan. Jangan hanya ingat, dulu aku celaka, ditabrak oleh kebo di sawah.
Aku pernah ditabrak kebo di sawah. Benjol. Aku juga pernah mengalami nggak enak karena lahir sampai umur hampir 5 tahun gak bisa ngomong, gagap total. Satu katanya sulit bukan main. Makanya saya ini dipanggil, sampai saya sudah SMA dipanggil oleh tante-tante saya apa? Si Oa. Di mana si Oa itu? Oa, Oa, Oa. Karena saya nggak bisa bicara selain satu kata saja untuk ngomong susah bukan main. Dan Anda tahu kalau saya sudah seperti itu, saya entah mengapa ya kalau sulit bicara pendengaran lebih tajam. Jadi kalau teman-teman ini lihat saya sudah begitu ya tetangga-tetangga itu, ya ampun. Mereka malah jadikan saya mainan. Bilang apa? Poltak lagi anggot, kita kagetin. Udah dikasih poltak. Mau marah gak bisa. Apakah kita hanya mengingat masa lalu kita yang buruk-buruk itu. Supaya kita jadi sedih lagi itu jadi tampil sebagai kejam begitu. Balas dendam tentang dulu kita dilecehkan, kita dulu diapain, kita disakiti oleh orang kita. Begitu? Ingat perbuatan Tuhan. Ingat perbuatan Tuhan. Apa yang Tuhan buat dalam hidup aku ini. Itulah yang membuat kita jadi berserah kepada Tuhan. Jadi omongan-omongan umumnya begini. Penyakit begini. Dulu aku lebih parah sakitnya disembuhkan Tuhan. Utang begini. Dulu aku lebih banyak utang bisa kulewati. Atau dari bangsa Israel, ini Sungai Yordan. Sungai Yordan, aku bukan mau ketawa ya. Sungai Yordan, Laut Merah kita harus berangin. Ingat perbuatan Tuhan. Supaya kita ada sukacita. Maka kita mesti tulis dong kesaksian-kesaksian itu. Tulis. Apa ya yang Tuhan perbuat dalam hidupku hari ini? Catat. Karena kita kan bisa lupa. Tapi kalau ada catatan kan lebih mungkin ingat. Kalau dalam Alkitab itu ya untuk umum dipakai tugu, monumen. Tidak untuk disembah dan tidak boleh. Bangsa Israel, umat Tuhan dan perjanjian lama khususnya kan diingatkan betul. Gak boleh kamu buat sesuatu untuk disembah. Orang mezbah saja harus bukan dari batu berukir. Bangsa Israel itu dalam seni pahat kan memble, gak tahu apa-apa. Maka untuk membangun bait Allah harus panggil tuh raja dari Libanon, Siro, Venesia. Karena mereka ini tidak terlatih bikin ukiran-ukiran, gak boleh kan. Karena jangan sampai nanti jadi batu berhala. Maka mezbahnya mezbah apa? Kalau dari tanah lebih bagus, tanah saja ditumpukin atau batu alam ditumpukan begitu. Namun batu-batu itu dapat menjadi batu-batu peringatan, bukan untuk manusia. Untuk mengenang kasih karunia Tuhan. Sebagai tonggak sejarah. Contoh oleh Samuel dalam Kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu yang besar dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, mesti ada pernyataan iman ya, supaya itu spiritual. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jangan ditambah-tambah.
Misalnya, sampai di sini saja Tuhan menolong kita. Enggak ada saja ya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Besok kita buat monumen lagi soal besok. Tahun depan kita buat lagi monumen soal tahun depan. Tapi kita ingat dulu sampai di sini, dari dulu Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan yang mengantarkan kita kepada hari ini. Tuhan yang menjadikan hari ini buat kita. Kita melewati tahun-tahun kelam yang dulu. Bersama dengan Tuhan. Ingatlah perbuatan Tuhan. Ingat. Jangan hanya yang buruk-buruk yang menempel terus dalam benak kita ini. Supaya kita gagah kembali. Yes. Tuhan adalah gembalaku. Yehova Rohi. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kapan Daud? Sering. Bahkan di hadapan musuh. Aku disediakan hidangan. Anda tahu enggak tadi kelanjutan kisah Daud takut di negeri Filistin. Raja Akis malah jadi sayang sama Daud. Anda tahu Ziklag 1 Samuel pasal 28. Ziklag perkemahan yang luas sekali. Diberikan untuk Daud dan 600 orang pasukan elitnya. Bukan main. Bahkan di hadapan musuh aku disediakan hidangan oleh Tuhan. Ingat perbuatan Tuhan. Berapa kali Tuhan menolong kita? Berkali-kali. Berapa kali Tuhan menyembuhkan kita? Berulang-ulang. Itulah yang akan kita pujikan. Dan itulah pujian yang benar. Bertitik tolak dari karya Allah. Supaya puji-pujian kita jangan seperti puji-pujian dunia ini hanya karena imajinasi, kepengen ini, kepengen itu. Puji-pujian kita bukan hanya sebagai karya pujangga. Bukan indahnya kata-kata. Tapi dari kisah nyata. Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ulangan 10 ayat 21. Ulangan 10 ayat 21. Dialah pokok puji-pujianmu. Dialah pokok puji-pujianmu. Kamu bersyukur karena Tuhan. Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan mata kepalamu sendiri. Jangan lupa, jangan sangkal berkat Tuhan. Ceritakan itu kepada anak-anak kita. Si tahu, sini anak-anak, duduk semua. Saya mau cerita. Bagaimana dulu papa atau mama atau kita dibawa Tuhan dari Sitapulak sana. Tahu Sitapulak? Perbutihan. Tahu? Baligin Laguti Porsea. Ini soal wilayah. Ada satu masa di mana desa-desa itu kering kerontang. Lalu Tuhan membawa kita ke satu tempat yang lebih cukup makan minum. Kita merantau. Siapa yang membawa Yusuf ke Mesir? Ceritakan. Ceritakan. Jangan, kalian sakiti aku. Aku ingat kau bang. Kau pukul aku. Masih berbekas di sini. Kau juga. Sosok. Sosok apa ya? Sosok apa Cik? Kakak Iban, kau juga. Kau yang usir aku waktu aku sekolah. Kau usir aku dari rumahmu kan? Sudahlah. Seperti Yusuf kita berkata, kalian mereka-reka yang jahat. Jadi semua yang buruk itu cukup satu kalimat saja.
Kalian mereka-reka yang jahat tentang aku, terhadap aku. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Hei, barisan para mantan, kumpul semua sini. Kamsya, 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 kamsya. Bagus kalian ini susahin aku dulu. Jadi aku pinter. Bagus gue gak jadi sama lo. Gitu aja ngomongnya. Tapi jangan juga keterlaluan. Nanti itu jadi kesaksian kita. Jadi gak benar. Ingatlah Bapak Ibu perbuatan Tuhan. Kembali ya satu ayat lagi. Mazmur 40 ayat 6. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu. Itu diinspirasi dari ayat ini. Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah, lihat teksnya ini indah. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Makanya dalam hal ini apakah Daud sudah selesai menghitung berkat Tuhan tadi? Satu lagi lompatan. Apakah Daud sudah selesai memuji Tuhan? Belum. Mengapa dia belum selesai memuji Tuhan? Sebab dia belum selesai menghitung berkat Tuhan. Kenapa orang tidak memuji Tuhan? Dia tidak hitung berkat Tuhan. Mengapa orang merasa sudah cukup kita memuji Tuhan? Ya kau sudah merasa cukup menghitung berkat Tuhan. Kita tidak ibadah di sini karena ada kerjaan lain. Tapi bukan karena sudah selesai ibadah kita. Jadi boleh juga ya jangan marah. Ini kata-kata lain yang perlu dipertimbangkan. Saudara, sampai sekian dulu ibadah kita. Minggu depan kita lanjutkan. Gitu ngomongnya. Ibadah kita sudah selesai saudara-saudara. Oh iya, ya udah selesai dah. Will be continued. Bahkan bilang apa? Saudara, kita jeda 2 jam, Anda pulang jangan lupa. 2 jam kemudian doa di rumah. Gitu dong. Supaya kita jangan lupa. Seumur hidup kita dalam mengiring Tuhan. Dan itu berbanding lurus dengan apakah kita mau mengingat perbuatan Tuhan kawan-kawan. Kalau kita tidak mengingat perbuatan Tuhan, ya sudahlah kita tidak akan memuji Tuhan. Kalaupun kita berhasil puji diri sendiri, puji orang, puji sini, si itu. Mana Tuhan disebut dalam kesaksian kita? Kita yang memegahkan diri sendiri. Atau kalau ingat orang yang sakit-sakit, ya tadi itu. Oh Eda, alani horo sudah. Gara-gara kau ini. Aku jambak juga kau. Nangolai. Sikat kalian semua. Ya kerasukan kau Pol kalau begitu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ingat Tuhan. Tuhan gak pernah menyakiti kita. Amin. Ngapain kita ingat-ingat Eda kita yang itu sosok itu Eda juga. Kalau untuk cewek ke cewek. Sosok. Yang ketiga adalah itu selanjutnya kita memohon penyertaan Tuhan. Kita masih ada perjalanan ke depan. Bagaimana ini ke depan? Ada pergumulan dalam diri Musa di dalam perjalanan di padang gurun. Sebenarnya beliau ini entah mengapa dipilih Tuhan untuk menjadi nabi. Tapi Musa sendiri tahu keterbatasannya. Tuhan, aku enggak pandai bicara loh. Gimana aku negosiasi dengan Firaun? Belum juga ketemu Firaun itu semua pasukan-pasukannya. Udah nanya aku macam-macam. Gimana ngomongnya? Aku tidak petah lidah. Ada orang bernafsir begini. Oh bohong tuh Musa.
Masa dilatih di istana nggak petah lidah. Saya adalah orang yang setuju bahwa Musa orang yang tidak petah lidah. Alasannya apa? Tuhan nggak marah ketika dia bilang gitu. Tuhan hanya bilang apa? Musa, satu ya, siapa yang membuat lidah orang? Tuhan nggak berani, bohong kau. Pinternya kau bicara, kau bilang nggak bisa. Apa begitu? Enggak. Jadi jujurnya Musa itu. Bukan nggak percaya. Beda kejujuran dengan keraguan-raguan. Musa, aku macam mananya ini? Aduh, aku aja ke Midian ini gara-gara takut dengan Firaun. Disuruh kembali, aduh. Lihat gak? Dia kan membantu sesama Ibrani itu. Terus didebatkan. Dia ngejawabnya aja susah. Wah, udah kabur aja dah. Itu Musa. Lalu Tuhan bilang apa? Ada abang Harun akan membantumu. Bahkan kau bagikan Tuhan baginya, dia jadi nabimu. Mau ya? Oh, sungidote. Ya. Baiklah Tuhan kalau memang aku dibantu begitu. Dalam perjalanan Anda tahu, Musa naik ke atas Gunung Sinai. Abangnya dikerjain oleh orang Israel, suruh membuat apa tuh? Patung emas, patung lembu emas. Wah, Musa bilang, nggak ada yang bisa diharap ini, Bang. Bahkan kakaknya si Cide Miriam, kudeta betul gak? Dia bilang apa? Lakorora, diurapi Tuhan. Bukan hanya kau yang Nabi Musa, aku juga Nabi. Diperebutkanlah itu kedudukan itu. Aduh, orang dekat-dekat sendiri yang begini rupa, macam mana ini pekerjaan bisa beres? Takut Musa. Maka lihat ya, coba Bilangan pasal 33. Jangan bilang Musa cengeng. Jangan. Dia sedang jujur di sini. Maka Tuhan berbicara ulang kepadanya. Coba lihat ya. Bilangan 33. Ayat 15, 16. Sebentar. Keluaran. Maaf. Keluaran 33. Ayat 15, 16. Apa kata Musa di sini pada Tuhan? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jika engkau tidak bersama dengan kami, aku tidak mau berjalan. Aku gak mampu. Gimana aku sendirian? Tuhan jawab apa? Aku akan menyertai engkau Musa. Aku bersama dengan engkau. Tidak lagi disebut situ Harun, Miriam. Jangan salah paham. Tentu Harun sayang sama Musa. Jangan juga salah paham. Tentu Miriam sayang kepada Musa. Bukankah kedua kakak ini yang membantu dia waktu kecil dalam masa mau dibunuh waktu masih kecil itu. Tapi ada batasan dari pertolongan manusia. Itu poinnya di sini. Orang tua kita baik, mertua kita baik, tapi tidak bisa diharap selalu. Suami kita baik, istri kita baik, tapi tidak selalu bisa diharap. Ada sponsor hari ini, tahun depan enggak tahu kita ada sponsor atau enggak. Ada pekerjaan tahun ini, ada proyek tahun ini, kita tidak tahu tahun depan ada enggak proyek. Jika engkau tidak bersama dengan aku tidak mau melangkah. Bersama dengan aku. Mohonkanlah penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Mohonkan. Supaya kita dapat menyerahkan diri sepenuhnya. Gendong aku Tuhan.
Paling enak kalau digendong. Masih ingat digendong? Enak gak digendong? Tak gendong kemana-mana. Enak digendong. Aku menggendongmu. Ciri-ciri orang digendong apa? Bapak Ibu masih dengarin kan nih khotbah? Ciri-ciri orang yang gendong apa? Dia tidak ada telapak kaki lagi. Tapi dia masih ada. Masih ada. Di mana Paul taki pesibane? Kok tidak ada telapak kakinya? Digendong. Siapa yang menggendong? Tuhan. Kita ada Bapak Ibu. Kita masih ada dalam pegangan tangan Tuhan. Maka biasakan, serahkan semua. Jangan berjalan dulu. Doa dulu. Sesingkat apapun doa kita, doa. Selalu doa. Doa lagi, doa lagi. Tadi udah doa bang, doa lagi. Kau gak percaya dengan apa yang kau doakan? Enggak, justru karena aku percaya aku sering berdoa. Kalau Anda ini mengasihi seseorang, apakah bilang, kau jangan minta dibilang aku sayang lagi. Tahun lalu kan aku udah bilang. Masa kau gak percaya? Ya enggak gitu dong. Kalau Anda suka berarti Anda akan sering lakukan. Kalau Anda percaya berarti Anda akan sering menyatakan rasa percaya. Kalau Anda suka berdoa, percaya dengan doa, maka apa-apa Anda akan doa. Toh doa tidak akan mengganggu Anda bekerja. Karena Anda bisa berdoa, beda dengan beribadah khusus begini ya. Anda bisa berdoa, kita bisa berdoa sementara kita bekerja. Bisa enggak Anda ngomel sambil masak? Lalu kenapa enggak bisa doa? Bisa enggak sambil bersiul-siul waktu bawa kendaraan? Sama dong, berarti kita juga sedoa dong. Berserah. Jalanan macet, serahkan pada Tuhan. Saya begitu. Dari sekretariat gereja, tiung. Saya doain dalam nama Tuhan Yesus, tenang. Anak-anak di mana? Sinyalnya susah. Malam-malam belum pulang. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuserahkan pada Tuhan anak-anakku. Begitu. Jangan ubah-ubah semua, marah-marah. Sampai dia gak makan, dia gak ini. Takut sakit tante. Hanya mikirin anakmu. Berserah, serahkan dalam doa. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan pengucapan syukur. Ayat 7. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga walaupun ayat 8 iblis mengelilingimu seperti singa, gak mempan. Sebab aku sudah keburu dipegang oleh Tuhan. Kau tidak bisa menjamah aku setan. Berserah kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 17. Apapun juga yang kita akan lakukan dan perkatakan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of the Lord. Karena nama itu ajaib. Marilah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimanakah kita menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan? 3 ini pegangan kita. Mula-mula tadi kita memegang perkataan Tuhan. Lalu kita mengingat perbuatan Tuhan. Dan kita memohon penyertaan Tuhan. Kiranya firman Allah yang kita baca dan renungkan menjadi berkat penghiburan bagi kita. Mari kita tunduk kepala.
pandang Tuhan dengan mata rohani kita. Kita menerima firman perkataan Tuhan apa adanya. Masukkan itu dalam diri kita. Jangan biarkan dia pergi. Biar kita bertumbuh secara spiritual. Kita tidak tahu tahun ini akan ada apa. Tetapi jangan takut. Jangan takut lagi. Ingat firman, terima firman. Tahun lalu atau yang dulu kita juga sudah banyak susah, tapi Tuhan lewatkan kita. Buktinya kita ada di sini sekarang. Mengapa kita hanya fokus pada trauma-trauma, kekesalan-kekesalan hati kita saja? Pandang pada Tuhan. Ingat perbuatan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku menyertaimu. Aku menyertaimu hai ibu. Aku menyertaimu hai bapak. Aku menyertaimu hai pemuda-pemudi. Aku menyertaimu kalau kau sakit, susah, sengsara sekalipun. Aku tidak akan tinggalkan engkau. Aku sahabat sejatimu. Percaya bapak ibu. Percaya saja. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Shalom NIC fans, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami
senang sekali menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau ITM setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami harap Bapak Ibu berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, mulai Januari ini sampai seterusnya, ibadah youth diadakan setiap minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Ada yang baru di NIC, mulai 13 Februari di minggu kedua dan minggu keempat akan ada ibadah woman, yaitu Wings, Woman in God's Spirit di jam 11 pagi sampai jam 12.30. Selain itu akan ada konseling pelepasan. Jika ada yang mau konseling dan didoakan, bisa mendaftarkan di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 14.00 sampai jam 16.00 setelah ibadah woman di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu terutama di bidang multimedia, Kid Church, pendoa, dan pemain musik dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi di sana. Juga Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Sekian Weekly News dari NIC. Happy Sunday and God bless you. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada malam hari ini. Mengingatkan kita bahwa ibadah kita belum selesai ya Bapak Ibu ya. Nanti nyambung lagi di rumah, duduk diam di kaki Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Pastor Paul Taksibarani untuk firman Tuhannya. Semakin diberkati ya Pak ya pelayanannya, keluarganya, juga pekerjaannya. Amin. Saya mau menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini. Apakah ada Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya? Ya, ternyata kita adalah jemaat yang setia. Kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Oh ada, oh iya, welcome home Ibu. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan kami tetap mengundang buat Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir di ibadah raya maupun di ibadah tengah minggu di New Identity Church Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama adalah ibadah raya yang setiap minggu diadakan di jam 9.30 dan jam 11.30. Jangan lupa untuk tetap datang, hadir, juga boleh dibawa saudara-saudara seiman kita untuk tetap hadir menerima berkat Tuhan. Juga jangan lupa ada ibadah youth yang akan diadakan setiap hari Minggu di jam 3 sore. Dan ibadah tengah minggu di 13 Februari akan dilayani oleh Pendeta Ridwan Huta Barat. Dan seperti pengumuman yang tadi, kita akan mengadakan ibadah Women Ministry perdana. Kasih tepuk tangan dong buat wanita-wanita hebatnya Tuhan. Jangan lupa ya, wanita-wanita hebatnya Tuhan datang di hari Kamis jam 11 pagi di New Identity Church. Bawa teman-teman wanitanya, bukan hanya ibu-ibu tapi yang merasa wanita. Kita akan menerima berkat Tuhan di hari Kamis tanggal 13 Februari jam 11 WIB di New Identity Church. Dan pengumuman selanjutnya, NIC mengadakan Komsel yang dinamakan adalah Cell Group terbagi 4 wilayah, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara serta Bekasi Timur. Buat Bapak Ibu Saudara yang rindu juga untuk berkumpul, saling mendoakan dan mendengarkan firman Tuhan, boleh di setiap wilayahnya nanti boleh ditanya, ada PIC-nya masing-masing, boleh tanya aser kita ada di lounge nanti ya. Dan pengumuman selanjutnya untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahannya di dalam amplop yang ada di depan kursi Bapak Ibu atau men-scan barcode yang ada di layar. Dan saya undang untuk
tim worship leader. Sampai bertemu di ibadah tengah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Shalom Bapak Ibu terkasih, terima kasih untuk Bapak Polta Sibarani yang telah memberkati kami melalui firman-Nya. Kami semakin diteguhkan dan mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini jikalau kami boleh datang kembali oleh karena kasih anugerah-Mu yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami membawa hati kami dengan segala hormat kami menyampaikan ucapan syukur atas segala apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu yang indah. Kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan ada berkat yang berlimpah, ada pemulihan, kesembuhan, ada pesan-pesan yang Tuhan sampaikan menguatkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Bapak Polta Sibarani Tuhan, di mana kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya tanda-tanda ajaib akan menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami firman-Mu berkata ketika kami mengalami letih, lesu dan beban berat Tuhan, Engkau sendiri berkata Engkau akan memberi kelegaan kepada kami Bapa. Engkau melihat Tuhan umat-Mu yang datang pada malam hari ini Tuhan, dengan segala apa yang mereka alami Tuhan. Mungkin malam ini mereka mengalami sakit atau kelemahan tubuh Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan dipulihkan, disembuhkan. Mereka yang datang dengan beban berat Engkau memberi kelegaan. Mereka datang dengan segala hal-hal yang pintu-pintu yang tertutup Tuhan Kau bukakan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke tujuan masing-masing. Kiranya Engkau Allah yang menuntun kami, tibakan kami ke tujuan masing-masing dengan segala baik. Dan Tuhan akan mempertemukan kami kembali pada ibadah yang akan datang dengan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Bapak Ibu terkasih, ibadah kita selesai. Mari kita arahkan hati kita dan buka kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang ada Bapa kita, cinta kasih dari Putra yang tunggal tiga Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam erat dan Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang telah menerima berkat bersama-sama kita katakan amin. Yesus memberkati.